Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Suprianto Service Elektronik. Di video kesempatan hari ini kita akan melakukan bagaimana cara untuk mengetahui kondensor bocor dan evaporator bocor ya guys ya. Kita cek dengan menggunakan press tekan daripada kompresor ini. Bagaimana video selanjutnya, mari kita ikuti. Untuk pertama, ini untuk nipple yang pada jalur output daripada kompresor ini udah kita les ya guys ya. Nipple ataupun ventil output kompresor udah kita las seperti ini. Dan untuk output pada kompresor, untuk tekennya udah kita kasih ventil juga. Ini kita konekkan ke manifold dengan memakai tekanan 400 PSI ya guys ya. Lalu kita tahan apakah tekanan tersebut turun. Kalau turun berarti kondensor pada unit ini mengalami kebocoran. Oke, kita hidupkan kompresor. Kita nyalakan kompresor terlebih dahulu. Untuk jalur kondensornya udah kita kasih ventil gini, dan untuk filter ujung kabelnya kita putus ya guys ya, dan kita buntu seperti ini. Ini untuk cara mengetes kebocoran pada kondensor. Sininya dilas ya guys ya, dibuntu. Oke, selanjutnya kita hidupkan kompresornya. Kemudian kita siapkan manifoldnya pada jalur yang tengah ini untuk pipa dorongnya atau output daripada kompresor. Selang yang warna merah ini ya guys ya. Panjang ini ventilnya guys. Selang manifold yang merah ini pada lurus ini kita konekkan ke ventil outputnya, output kompresor. Dan yang warna hijau, selang yang warna hijau ini dikonekkan pada ventil kondensor bodi kulkas. Nah ini ya guys ya, panjang ventilnya. Kita masukkan pada ventil kondensornya. Jarum pada tekanan press tinggi udah mulai naik ya guys, 150. Kita tes sampai 400 PSI untuk mengetes kondensor ini apakah mengalami kebocoran atau tidak. Nanti bisa ketahuan dari alat manifold ini. Kita buka, kita biarkan sampai tekanan menjadi 400 PSI ya guys. Oke, sudah 300 PSI.
350 PSI. Dan 400 kurang sedikit 400 PSI kita kunci manifolnya, lalu kita matikan kompresornya. Kita kunci terus, cabut kompresornya, lalu kita biarkan ya guys ya. Ini mencapai 410 PSI. 410. Kita tanda apakah jarum mundur. Apabila jarum manifold ini mundur, berarti mengalami kebocoran pada kondensor ini. Kita tunggu sampai 5 menit ya guys ya, apakah jarum ini mengalami perubahan. Setelah kita tunggu selama 5 menit sampai 10 menit ini tadi ya guys ya, ternyata jarum manifold mengalami kemunduran menjadi 400 PSI. Yang tadinya 410 sekarang menjadi 400 PSI. Jadi dipastikan kondensor ini mengalami kebocoran ya guys ya. Selanjutnya kita tes untuk keadaan evaporator, apakah sama, ada kebocoran atau tidak. Kita tes dengan cara yang sama. Pipa kapiler, kita ambil pipa kapiler. Ini kita kempes dulu ya guys ya, untuk kondensor tadi. Selanjutnya nepel yang kondensor tadi kita pindah ke nepel yang ke pentil. Nepel ataupun pentil kita pindah pentilnya ke kapiler yang udah pentilnya kita las juga. Pada kapiler ini kita konekkan ke kapiler ini. Dan untuk input pipa baliknya kita buntu, kita las mati ya guys ya, pada evaporatornya kita las mati seperti ini. Kemudian kita nyalakan kompresor, kita isi dengan press tekanan sekitar, tak usah banyak-banyak ini guys, karena nanti bisa mengakibatkan evaporatornya bisa bergelombang. Kita kasih tekanan angin untuk evaporator cukup 100 PSI. Oke, kita nyalakan kompresor, udah berjalan. Sampai 100 PSI, cukup 100 PSI saja untuk mengetes tekanan dengan memakai angin kompresor pada evaporator. Lebih dari 100 PSI evaporator akan rusak ya guys. Jadi kita paskan menjadi 100 PSI. Ini menunjukkan 100 PSI kurang sedikit, jadi kita paskan sampai 100 PSI, baru kita biarkan 5-10 menit seperti waktu kita tes kondensor tadi. Ini 100 PSI ya guys ya.
100 PSI, kita biarkan 5-10 menit. Kita biarkan 5-10 menit. Apakah mengalami tekanan turun? Jarumnya akan turun. Bila mengalami jarum turun, berarti mengalami kebocoran ya guys pada evaporatornya. Oke, kita tunggu 5-10 menit. Jadi untuk pipa evaporatornya, jadi untuk evaporatornya pressnya menurun ya guys ya. Jadi ini mengalami evaporator ada mengalami kebocoran. Ini udah kita tunggu selama 5-10 menit ya guys ya. Ternyata di sini manifold mengalami penurunan ya guys. Jadi hampir minus 50. Ini tinggal 40 PSI yang tadinya 100 PSI. Berarti dipastikan evaporator ini mengalami kebocoran. Demikianlah video tentang pengetesan kondensor dan evaporator. Demikianlah video tentang pengetesan kondensor dan evaporator. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.